Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami masih bisa bersama melalui ibadah kami di hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, datanglah Engkau dalam roh-Mu yang kudus, dan kuatkanlah kami, masing-masing kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan hidup di dalam kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dari Yohanes 13, dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, di tempat masing-masing, kita akan membaca bersama-sama. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Salam kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Masih di masa-masa pandemi, kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, tentu juga di dalam hati yang bersuka, dan selalu menjadi orang-orang yang penuh pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena dengan pengharapanlah gairah hidup kita akan menyala-nyala, dan kita akan selalu di dalam kebahagiaan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih, dalam Kristus Yesus, kita masuk melalui firman Tuhan hari ini. Saya akan mulai menyebutkan bahwa untuk semua atau untuk segala sesuatu ada tanda yang bisa kita lihat. Tanda itu akan mencirikan apa yang dibawa oleh tanda itu. Kalau misalnya kita mendengar suara sirene, maka itu tandanya bahwa kemungkinan besar ada ambulan yang akan lewat, misalnya. Ya, itu salah satu tanda misalnya, kalau kita mau melihat jelas sekali. Kalau kita menyebut menjadi orang Kristen atau menjadi murid Yesus, apakah tanda yang bisa kita nyatakan dengan jelas dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan pertama kita melalui firman hari ini. Bisa saja kita menunjukkan KTP. Itu tandanya, buktinya bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau di tempat-tempat lain, ada orang yang pakai kalung dengan anak salib. Kadang-kadang di terminal juga ada orang yang memakai kalung seperti itu. Seperti menunjukkan identitas kekristenannya. Tapi mari kita lihat orang yang seperti itu juga kadang-kadang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi
Pertanyaan kita, KTP atau kalung misalnya, bisa memberi tanda, tapi tidak dengan identitas yang jelas. Kekristenan kita melalui firman Tuhan hari ini mau menyebutkan bahwa tanda yang paling jelas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita untuk menunjukkan identitas kita yang sebenarnya adalah kasih. Itu tanda yang paling jelas. Kalau kita mau sebut, salah satu misalnya mengasihi musuh, itu hanya ada di tengah-tengah pemahaman kita. Di dalam pemahaman yang lain sangat sulit sekali kita mencari sebuah konsep tentang kasih, bahkan yang kita sebut tadi adalah mengasihi musuh. Jadi ini jelas adalah tanda atau ciri kepercayaan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya. Hari ini identitas itu akan kita kuak kembali melalui firman Tuhan hari ini. Untuk memperjelas kepada kita bahwa tanpa kasih, sering disebut, itu adalah kosong. Ya. Maka KTP tadi, kalau kita sebut tadi misalnya, atau tanda-tanda lahiriah tadi, tidak ada artinya kalau memang dia tidak dibarengi dengan kasih. Itu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Coba mari kita bayangkan bagaimana konsep ini ada. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dikhianati oleh murid-muridnya, disangkal oleh murid-muridnya. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus masih mau bicara tentang kasih. Luar biasa tidak? Orang yang ada di tengah-tengahnya, murid-muridnya mengkhianati dia. Ada yang mengkhianati dia. Ada yang tidak mengenal dia. Tapi ketika keadaan itu datang, ketika keadaan itu menggulungi dia, dia masih bicara tentang bagaimana kita harus mengasihi. Karena itulah ciri. Ketika kita menjatuhkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kasih itu real menjadi ciri kepada kita orang-orang yang percaya. Inilah firman Tuhan yang harus kita renungkan di hari ini. Yang pertama, kita mau sebut apa yang disebut oleh Yohanes tentang kasih yang disebut oleh Tuhan ini. Kasih itu harus mempunyai daya tahan. Kenapa? Karena kasih itu punya lawan yang berat. Kadang kita diketawai karena melakukan kasih. Kadang kita dijatuhkan orang karena melakukan kasih. Atau kadang ekonomi kita juga tidak mendukung untuk melakukan kasih. Atau banyak hal yang melawan kita ketika kita melakukan kasih ini. Tapi firman Tuhan hari ini yang pertama mengatakan kepada kita, orang yang melaksanakan kasih itu harus mempunyai daya tahan. Karena kasih itu mempunyai banyak lawan. Itu ciri yang pertama yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kasih. Jadi dia harus punya daya tahan yang kuat. Kalau dia tidak punya daya tahan yang kuat, maka seketika saja kita coba untuk melakukan kasih itu, kita akan mundur. Ya, karena kadang-kadang tidak ada teman. Karena kadang-kadang tidak ada dukungan. Malah dilecehkan. Dengan kondisi seperti itu, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus itu, bahkan orang yang dekat dengannya sendiri pun melecehkan dia, meninggalkan dia dan tidak mengakui dia. Tapi justru kasih Tuhan itu semakin menyala. Itulah daya tahan yang ditunjukkan Tuhan dengan konsep kasih itu. Yang kedua adalah kasih itu harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, itu bukan kasih. Ya, makanya Alkitab kita selalu mengatakan dengan konsep itu. Tanpa kasih, tanpa praktek melakukan kasih itu, omong kosong semua. Kasih itu harus dipraktekkan. Tuhan Yesus menunjukkan itu. Dengan apa? Dia mengorbankan nyawanya. Itu aksi kasih yang luar biasa. Yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia disalibkan, dia mati untuk menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Itulah kasih Yesus Kristus. Kasih
yang dipraktekkan langsung, real di tengah-tengah kehidupan. Kemudian kasih itu yang disebut oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih agape, yang tidak menuntut balas. Kalau menuntut balas, kalau meminta balasan dari orang yang kita kasihi, itu adalah sebuah permainan. Saya katakan seperti itu, game. Ya, ketika kita melakukan game, ada sesuatu yang kita lakukan untuk goal. Maka itulah kasih yang dilakukan oleh manusia. Dia lakukan ini untuk mendapatkan ini. Dia lakukan model A untuk mendapatkan model B. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan kita tentang kasih ini adalah kasih itu adalah kasih agape. Benar-benar dilakukan oleh kepercayaan kita. Tidak menuntut balas di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan kalau kita tadi bicara tentang identitas kita sebagai orang Kristen, inilah yang kita harapkan. Di dalam kehidupan kita, bahwa kasih kita itu sebagai identitas kita itu adalah kasih agape di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tidak ada yang lain. Ketika kita melakukan kasih itu murni, karena itu adalah panggilan kekristenan kita. Ketika kita melakukan kasih itu adalah murni, karena panggilan iman kita di tengah-tengah kepercayaan kita ini. Bukan dengan hal-hal yang lain, yang kita pikirkan, yang kita harapkan kembali kepada kita. Sehingga kalau orang tidak baik, kalau orang tidak mau berteman dengan kita tidak mau melakukannya. Tapi kasih yang disebut oleh Tuhan itu adalah kasih agape, menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Tuhan menunjukkan itu bahwa kita orang yang percaya harus melakukan kasih itu. Topik kita GKPS dalam bahasa Semaluun disebut holong gabe parentah ndabayu. Ya. Kita ambil konsepnya, tidak ada orang yang menyebut ini. Dari awal saya sebut tadi, tidak ada orang atau agama yang menyebut tentang kasih ini. Ya. Mahatma Gandhi tertarik sekali dengan konsep kasih di dalam kekristenan. Karena bagi dia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kekristenan tidak bisa menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Holong gawe perintah na bayu. Maka setiap orang Kristen halak na percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus ditunjukkan sebagai bukti kepercayaan dan imannya adalah holong di tengah-tengah kehidupan kita ini. Anggui balas kokam sesuatu kepada orang lain karena dia jahat, itu lumrah. Tapi ketika ada orang jahat kepada Anda dan Anda melakukan yang baik, itulah perintah yang baru itu di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, kita diarahkan. Ketika kita memang percaya kepada Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang sejati, tandanya, buktinya, yang paling real yang bisa kita terima di tengah-tengah kehidupan kita adalah ketika kita melakukan kasih itu. Disitulah tandanya kita sebagai orang yang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami memohon kuat Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami bisa melakukan kasih itu di tengah-tengah hidup kami. Banyak tantangan pasti. Banyak hal yang mengganggu kami pasti. Tapi kami percaya ketika kami mau, ada Tuhan yang akan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan kasih di tengah hidup kami. Dan Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami menunggu. Sudah banyak berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.